Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahmudin Harahap, NIM 1241837. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas rancang bangun perangkat lunak. Nah, di video ini kita akan membahas tentang proses model. Nah, sebenarnya apa itu proses model? Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab melalui materi ini. Nah, yang pertama itu, apa itu proses perangkat lunak? Dan yang kedua, mengapa itu penting? 3, apa langkah-langkahnya? 4, apa hasil produk kerjanya? 5, bagaimana memastikannya dengan benar? Nah, yang pertama itu, apa itu proses perangkat lunak? Nah, proses perangkat lunak sendiri dikutip dari mdeploy dari bukunya Software Process Engineer, Software Engineer Process. Software proses adalah serangkaian langkah-langkah yang terurut untuk membuat sebuah software. Jadi berurutan untuk membuat sebuah software. Nah, secara umum sendiri, proses didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas kerja, tindakan, dan tugas yang dilakukan ketika beberapa produk kerja akan dibuat. Sedangkan model proses perangkat lunak adalah gambaran dari suatu proses perangkat lunak yang menyajikan deskripsi dari suatu proses tersebut. Jadi model proses itu berisi gambaran-gambaran yang isinya itu deskripsi dari proses tersebut, dari aktivitas, tugasnya. Nah, yang kedua, mengapa itu penting? Di sini untuk stabilitas, kendali, dan pengorganisasian pada suatu aktivitas. Maksudnya adalah ketika kamu membangun sebuah produk atau sistem, pastinya kamu diharuskan menentukan langkah-langkah untuk membantu kamu menyelesaikan tugas tepat waktu dengan hasil yang baik mungkin. Nah, karena tugas yang dibuat itu tepat waktu dan hasil yang baik, maka kestabilan, kendali, dan pengorganisasian pada suatu aktivitas dapat tercapai. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di gambar di samping ini ada beberapa aktivitas yang diisi serangkaian tindakan oleh software engineering. Nah, setiap tindakan yang ditentukan oleh set tugas. Jadi framework activity bisa dilihat umbrella activities, terus di dalamnya ada framework activities. Nah, di dalamnya ada software engineering action. Maksudnya adalah tugas aksi dari software engineering tersebut. Nah, di dalamnya itu ada set tugas. Nah, set tugas itu berisi pekerjaan yang akan diselesaikan, produk pekerjaan yang dihasilkan, jaminan kualitas yang akan dibutuhkan, dan kejadian penting yang akan digunakan untuk menunjukkan suatu progres. Nah, langkah yang pertama itu mendefinisikan kerangka kerja. Nah, dalam mendefinisikan kerangka kerja secara umum dengan cara mendefinisikan 5 aktivitas kerangka kerja, yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran. Nah, aliran tersebut itu sering berurutan. Nah, aliran tersebut disebut proses flow. Nah, yang kedua, mengidentifikasi set tugas. Pada gambar di samping terdapat beberapa set tugas. Tugas software engineering adalah mengidentifikasikan set tugas terkait produk kerja, poin jaminan kualitas, dan pencapaian proyek. Pemilihan set tugas itu harus sesuai dengan kebutuhan proyek dan karakteristik tim kamu. Nah, yang ketiga, menentukan pola proses. Nah, di sini menentukan pola proses ini berguna untuk membantu mengatasi masalah terkait proses yang ditemui selama pekerjaan software engineer tersebut. Nah, pola proses berbentuk template untuk mengidentifikasikan lingkungan di mana masalah telah ditemui. Ada 3 rekomendasi pola proses dari Ambler. Yang pertama itu pola panggung. Nah, pola panggung ini dengan menentukan masalah terkait dengan aktivitas kerangka kerja sesuai dengan proses yang terjadi. Jadi proses yang terjadi itu disesuaikan kerangka kerjanya bagaimana. Nah, yang kedua itu pola tugas, itu menentukan masalah berdasarkan praktik pola proses yang banyak berhasil dan relevan dengan proses tersebut. Maksudnya berhasil dan relevan itu sebelumnya sudah banyak berhasil dan relevan dengan proses tersebut. Nah, yang ketiga itu
pola fase, menentukan urutan aktivitas kerangka kerja yang terjadi dalam proses, bahkan ketika aliran aktivitas secara keseluruhan tidak iteratif, bersifat iteratif maksudnya. Iteratif itu adalah instruksi yang berulang, jadi proses-proses yang berulang. Selanjutnya, nah ini ada beberapa model proses perspektif. Model proses perspektif pada awalnya diusulkan untuk menertibkan pengembangan perangkat lunak yang kacau balau. Maksudnya dulu itu sebelum ada model proses perspektif, pengembangan perangkat lunak itu tidak teratur, tidak tertib. Nah, sekarang karena sudah ada model software perspektif, maka dalam ini membawa sejumlah struktur yang berguna untuk pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Jadi model proses perspektif ini memberikan roadmap yang bisa diikuti oleh developer untuk mengembangkan perangkat lunaknya secara efektif. Model proses perspektif ini dibagi menjadi satu, proses model waterfall, yang kedua itu proses model V, yang ketiga itu proses model prototyping, keempat itu proses model increment, 5 proses model spiral. Nah, yang kita masuk yang pertama, proses model waterfall. Nah, seperti namanya waterfall, air terjun. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, maka dilakukan secara berurutan. Nah, model waterfall ini adalah metode pertama yang banyak digunakan. Dalam industri perangkat lunak, model waterfall ini melakukan pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau linear. Jadi, pengerjaan proses model waterfall ini berurutan. Jadi sebelum tugas pertama selesai, maka tugas kedua dan seterusnya tidak akan dijalankan. Jadi harus menunggu. Nah, kelebihan dari model proses ini yaitu tahapan proses pengembangannya yang tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur karena dikerjakan secara berurutan. Nah, yang kedua, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas baik. Yang ketiga, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Kenapa sangat terorganisir? Karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Makanya itu sangat terorganisir. Nah, kekurangan dari model waterfall ini yaitu sulit untuk mengatasi perubahan di tengah proses. Jadi jika ada perubahan di tengah-tengahnya, seperti di dalam gambar, misalkan ada komunikasi, kita planning dan modeling, nah ternyata planningnya kita ada kesalahan dan ada perubahan sedikit, maka akan mempengaruhi ke modeling dan seterusnya, jadi akan sangat susah. Nah, yang kedua, ada waktu kosong untuk menunggu proses yang sebelumnya selesai. Jadi jika tim komunikasi dan tim modeling itu berbeda, maka tim modeling akan menunggu tim komunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga, pembagian tugas tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan dari setiap tahap awal. Nah, yang keempat, semua kebutuhan harus sudah terdefinisikan sejak awal. Nah, yang kedua ini ada proses model V. Proses model V itu bisa dikatakan mirip dengan waterfall, tapi ini adalah perluasannya. Jadi, karena tahap-tahapnya ini mirip dengan ada yang di waterfall, namun dengan yang di dalam model proses V ini dilakukan secara bercabang. Nah, dalam model V ini digambarkan berhubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Kelebihan dari proses model V ini fleksibel. Terus yang kedua itu meminimalisirkan kesalahan project pada hasil akhir karena ada tes setiap prosesnya. Jadi setiap proses itu dijalankan tes, makanya akan meminimalisir kesalahan. Nah, yang kekurangannya itu metode yang ditawarkan ternyata terbatas, toolnya juga terbatas. Nah, sangat project oriented karena hanya bisa digunakan dalam satu project saja, tidak bisa proses model ini digunakan lagi untuk project yang lain. Nah, V-model terlalu fleksibel, artinya ada beberapa activity dalam V-model
yang digambarkan secara abstrak. Nah, yang ketiga itu proses model prototyping. Di proses model prototyping ini, tim desain atau tim prototyping ini membuat sebuah prototype yang akan dipresentasikan ke pelanggan untuk memberi masukan, untuk evaluasi penggunaan fungsi dan lain-lain. Nah, sehingga ya hasil akhir yang dihasilkan itu akan memuaskan pelanggan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, karakteristik dalam proses pengembangan metode prototype yaitu satu, pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Nah, kelebihan dari proses model prototyping ini yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kenapa menghemat waktu? Karena kelihatannya lebih ribet, karena kita harus membuat prototipe-nya dulu, lalu baru kita masuk ke development. Yang lebih hemat waktu itu karena dari sisi development-nya sudah ada patokan secara pasti, kemungkinan tidak akan ada perubahan. Nah, makanya akan menghemat waktu. Nah, yang kekurangannya ini proses analisa dan perencanaan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Karena saat prototyping sudah jadi dan sudah masuk ke lingkup development, jika ada perubahan, maka harus merubah lagi di prototyping lalu ke development. Jadi tidak fleksibel. Yang keempat, proses model increment sendiri itu adalah proses model dari kombinasi elemen-elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang dengan metode prototype. Jadi ini adalah gabungan dari model waterfall dan prototype. Proses model incremental ini akan menghasilkan produk yang spesifik karena diulang-ulang dan menimbulkan hasil yang lebih spesifik lagi dan akan memenuhi kebutuhan pemakai atau pengguna. Nah, kelebihan dari proses model increment itu satu, personil lebih bekerja lebih optimal, dua, mampu mengakomodasikan perubahan secara fleksibel. Jadi kalau ada perubahan karena diulang-ulang, maka akan bisa dikerjakan untuk pengulangan berikutnya. Yang ketiga, pihak konsumen dapat langsung menggunakan bagian yang sudah selesai. Maksudnya jika satu proses sudah selesai dan menghasilkan perangkat lunak, maka dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa menyelesaikan tugas tersebut. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk proyek berukuran besar. Yang kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil increment. Selanjutnya ada proses model spiral. Nah, proses model spiral ini adalah proses model dari software evolusioner dan dapat merangkai dengan sifat yang interaktif dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Nah, model ini sangat berpotensi untuk pengembangan versi software secara cepat. Nah, kelebihannya itu disesuaikan dengan perangkat lunak yang masih aktif. Model ini cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, cocok untuk jangka panjang. Namun kekurangannya sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusional bisa dikontrol. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian absolut. Kita sudah membahas model prosesnya, kerangka-kerangkanya, dan hasil produknya itu apa sih? Nah, hasil produknya itu dari aktivitas tersebut yang dilakukan software engineer itu menghasilkan produk kerja berupa dokumen, program, atau data-data aktivitas dan tugas yang didapatkan dari proses tersebut. Nah, bagaimana memastikan dengan benar? Nah, adanya software proses tidak menjamin pula bahwa perangkat lunak akan selesai tepat waktu atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, proses dapat dinilai untuk memastikan bahwa proses tersebut memenuhi serangkaian kriteria yang telah terbukti penting untuk rekayasa perangkat lunak yang sebelumnya berhasil. Jadi di sini ada standarisasi penilaian. Ada beberapa standarisasinya, yang pertama itu standar MEA Assessment Method for Process Improvement atau SCAMP. Metode penelitian ini berisi 5 langkah penggabungan 5 fase: memulai, mendiagnosis, menetapkan, bertindak, dan belajar. Nah, yang kedua ada CMM Best Appraisal for Internal Process Improvement
atau CPA IPI. Nah, yang kedua ini menyediakan teknik diagnostik untuk menilai kematangan relatif dari organisasi perangkat lunak. Yang ketiga ada SPICE ISO/IEC 15504. Nah, yang ini sebuah standar yang mendefinisikan sekumpulan prasyarat untuk penilaian proses perangkat lunak. Jadi ini standar-standar ini sudah dikumpulin prasyarat-prasyaratnya di SPICE ini. Nah, yang kedua ada ISO 9001-2000 for software, yaitu sebuah standar umum yang berlaku untuk setiap organisasi yang ingin meningkatkan kualitas produk, sistem, atau layanan yang disediakan. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.